Di video ini kita akan mendalami cara meluncurkan website pertama kamu di Bluehost VPS menggunakan Easy Panel tanpa tersesat dalam perintah server atau merasakan masalah teknis yang merepotkan. Apa kabar semuanya? Namaku Eric Hansker dan di channel ini kita langsung ke intinya untuk membantumu membangun website pertama dengan cara yang cerdas tanpa perlu menjadi admin sistem purna waktu hanya untuk membuat sesuatu online. Nah, jika kamu pernah melakukan peningkatan VPS karena menginginkan kontrol lebih, lalu segera merasakan buntu, menatap alamat IP dan bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Video ini cocok untukmu. Di akhir video ini, kamu akan memahami cara menggunakan Bluehost VPS yang baru, memasang Easy Panel di atasnya, dan meluncurkan website nyata yang benar-benar bisa dikunjungi orang. Tidak ada janji yang berlebihan. Tidak ada istilah teknis yang rumit, hanya jalur langkah demi langkah yang tenang dari memiliki VPS hingga websitemu aktif. Mari kita mulai. Mengapa VPS terasa membingungkan pada awalnya? Mari kita bicara tentang pengalaman jujur yang dialami kebanyakan orang dengan VPS. Hosting bersama seringkali memanjakanmu karena kamu cukup masuk, klik beberapa tombol, install WordPress, dan selesai. VPS adalah kebalikannya karena kamu mendapatkan lebih banyak tenaga, lebih banyak kontrol, dan jauh lebih banyak kebebasan, tetapi juga jauh lebih sedikit panduan. Kamu mendaftar, Bluehost mengirimmu detail server dan tiba-tiba kamu memegang alamat IP, akses root, server kosong, dan itu saja. Tidak ada tombol buat website, tidak ada panduan pengaturan, hanya banyak potensi tanpa banyak arahan. Biasanya disinilah orang mulai sedikit panik. Mereka mulai mencari di Google cara mengatur Apache atau menginstal WordPress di VPS dan 5 menit kemudian mereka terjebak dalam perintah terminal sambil bertanya-tanya mengapa mereka meninggalkan hosting bersama. Inilah celah yang diisi oleh Easy Panel. Apa itu Easy Panel sebenarnya? Dalam bahasa sederhana, Easy Panel adalah panel kontrol visual yang berada di atas VPS kamu dan menangani bagian-bagian rumit dari pengaturan server untukmu. Jadi alih-alih menginstal server web, database, sertifikat SSL, dan semua urusan belakang secara manual, Easy Panel memberimu dashboard bersih di mana kamu bisa membuat proyek, meluncurkan website, menghubungkan domain, mengaktifkan SSL, dan mengelola pembaruan tanpa harus ditinggal di baris perintah. Pikirkanlah seperti ini. Hosting bersama seperti menyewa apartemen yang semuanya sudah lengkap dengan furniture. VPS mentah seperti membeli rumah kosong tanpa peralatan. Easy Panel seperti menyewa kontraktor yang memasang dapur, kabel, dan pipa ledeng sehingga kamu bisa fokus untuk tinggal di sana. Kamu tetap memiliki rumahnya, kamu hanya tidak perlu membangunnya dari nol. Apa yang kamu butuhkan sebelum kita mulai? Mari kita buat bagian ini tetap sederhana karena kamu tidak perlu menjadi seorang pengembang. Inilah semua yang benar-benar kamu butuhkan, yaitu Bluehost VPS yang sudah aktif, alamat IP servermu, akses root yang diberikan Bluehost secara default, dan sebuah nama domain yang opsional pada awalnya tapi sangat direkomendasikan. Dan itu saja. Jika kamu bisa masuk ke dashboard Bluehost dan melihat detail VPS kamu, maka kamu sudah siap untuk melanjutkan. Mengakses Easy Panel di Bluehost VPS kamu. Setelah Easy Panel terinstall di VPS kamu, ia berjalan pada port 3000. Jadi untuk mengaksesnya, kamu akan membuka browser dan pergi ke HTTP, diikuti alamat IP servermu dan !23000. Jelas di sini kamu harus mengganti bagian IP tersebut dengan alamat IP sebenarnya dari dashboard Bluehost kamu. Saat pertama kali mengunjungi halaman ini, Easy Panel akan memintamu membuat akun yang merupakan akun admin untuk servermu sendiri. Pilihlah kata sandi yang kuat dan simpan di tempat yang aman. Idealnya, di pengelola kata sandi, setelah masuk, kamu akan mendarat di dashboard Easy Panel dan jika ini pertama kalinya kamu melihatnya, tarik nafas dalam-dalam karena tampilannya memang sengaja dibuat sederhana dan kamu tidak diharapkan untuk mengetahui segalanya saat ini juga. Memahami dashboard Easy Panel. Sebelum kita meluncurkan apapun, mari kita pahami dasarnya. Easy Panel dibangun di atas beberapa ide, yaitu proyek yang berfungsi seperti folder di mana setiap proyek menampung satu atau lebih website atau aplikasi. Kamu mungkin memiliki satu proyek untuk situs pribadi, proyek lain untuk situs bisnis, dan proyek lainnya untuk eksperimen. Kemudian ada aplikasi atau layanan yang merupakan hal nyata yang kamu host seperti website, blog, alat, atau apapun. Template versus aplikasi custom. Easy Panel juga memberikan template untuk pengaturan umum sehingga kamu tidak mulai dari nol. Meskipun kamu juga bisa menghubungkan kodemu sendiri nanti jika ingin kendali penuh. Kamu tidak perlu menghafal ini, cukup ketahui bahwa Easy Panel diatur dengan tujuan tertentu dan akan terasa semakin mudah seiring kamu sering menggunakannya. Membuat proyek pertama kamu. Sekarang mari kita luncurkan sesuatu yang nyata. Dari dashboard kamu bisa langsung klik baru dan pilih aplikasi yang memberitahu Easy Panel bahwa kamu ingin membuat sesuatu yang bisa dikunjungi orang. Berikan nama untuk proyekmu yang bisa berupa apa saja. Karena ini hanya untuk kebutuhanmu sendiri seperti website pertama atau situsku. Setelah proyek dibuat, Easy Panel akan membawamu ke layar pengaturan untuk aplikasi pertamamu dan disinilah kebanyakan orang mengira segalanya akan menjadi rumit. Memilih cara kamu ingin meluncurkan website. Easy Panel memberimu beberapa cara untuk meluncurkan situsmu. Untuk website pertama, pilihan termudah biasanya adalah salah satu dari website statis menggunakan repository GitHub, template yang sudah jadi atau pengaturan aplikasi sederhana yang ditangani secara otomatis. Jika kamu memiliki repository GitHub
dengan file situsmu, kamu bisa menghubungkannya di sini. Jika tidak, EasyPanel tetap bisa membuat sesuatu menjadi aktif untukmu. Saat ditanya tentang metode pembangunan, EasyPanel sering menggunakan sesuatu yang disebut Nixpecs yang bekerja mencari tahu cara membangun dan menjalankan situsmu secara otomatis sehingga tidak apa-apa jika kamu hanya mempercayai alat tersebut. Menerapkan website kamu. Setelah pengaturan diisi, kamu akan melihat tombol terapkan dan silakan klik. Disinilah EasyPanel melakukan pekerjaan berat dengan menyiapkan lingkungan, membangun situsmu, dan mulai menjalankannya di VPS kamu. Kamu akan melihat catatan yang muncul dan meskipun terlihat mengintimidasi, kamu tidak perlu membaca setiap barisnya karena kamu hanya menunggu pesan penerapan berhasil. Setelah selesai, EasyPanel akan menunjukkan URL publik tempat situsmu berjalan dan itulah kemenangan pertama kamu. Mengunjungi website kamu untuk pertama kalinya. Klik link yang diberikan EasyPanel karena biasanya ini adalah momen di mana orang-orang tersenyum karena situsnya sudah aktif. Ini bukan hosting bersama atau di platform demo, melainkan di VPS milikmu sendiri. Meskipun saat ini hanya berupa halaman sederhana, ini adalah langkah besar. Kamu telah melewati bagian tersulit dari VPS hosting, yaitu memulai. Dan segala sesuatu dari sini dan seterusnya hanyalah penyempurnaan. Menghubungkan domain custom. Mari kita buat ini terasa lebih nyata dengan menghubungkan domain. Jika domainmu terdaftar di Bluehost, maka bagian ini cukup mudah karena kamu hanya perlu masuk ke pengaturan DNS domain dan menambahkan catatan A yang mengarahkan domainmu ke alamat IP VPS. Dalam bahasa sederhana, kamu hanya memberitahu internet bahwa ketika seseorang mengetik domainku, kirim mereka ke server ini. Setelah selesai, kamu kembali ke EasyPanel dan tambahkan domain tersebut ke pengaturan aplikasi kamu. EasyPanel akan secara otomatis menangani SSL untukmu yang berarti situsmu akan memuat secara aman dengan HTTPS tanpa perlu menginstal sertifikat secara manual. Perubahan DNS bisa memakan waktu untuk menyebar, jadi jangan panik jika tidak langsung berhasil karena itu sangatlah normal. Mengelola situs kamu setelah peluncuran. Disinilah EasyPanel benar-benar bersinar. Karena dari dashboard, kamu bisa menerapkan ulang situsmu jika melakukan perubahan, melihat catatan jika terjadi kesalahan, memulai ulang aplikasi jika perlu, menambahkan pengaturan lingkungan, dan meluncurkan website tambahan nantinya. Kamu tidak terkunci dalam satu pengaturan karena kamu memiliki kendali penuh. Bagian terbaiknya adalah kamu melakukan semua ini tanpa harus terus-menerus melakukan SSH ke servermu. Kesalahan umum pemula yang harus dihindari. Mari kita selamatkan kamu dari beberapa masalah di sini. Setelah satu kesalahan umum adalah menganggap sesuatu rusak padahal DNS belum diperbarui. Jadi berikan waktu. Kesalahan lainnya adalah meluncurkan tanpa cadangan karena situs sederhana sekalipun layak mendapatkan cadangan. EasyPanel mempermudah hal ini tetapi tetap merupakan sesuatu yang harus kamu pikirkan sejak dini. Kesalahan terbesar mungkin adalah mendesain situs pertama secara berlebihan karena tujuanmu saat ini bukanlah kesempurnaan melainkan momentum. Jadi buatlah sesuatu aktif dan tingkatkan nanti. Kapan EasyPanel terasa paling masuk akal? EasyPanel sangat bagus jika ini adalah VPS pertama kamu dan kamu menginginkan kontrol lebih besar daripada hosting bersama tanpa harus mengelola semuanya sendiri secara manual. Ini juga cocok jika kamu berencana menjalankan banyak situs nantinya. Jika kamu suka bekerja sepenuhnya di terminal, maka kamu mungkin lebih suka pengaturan mentah. Tapi bagi kebanyakan orang, EasyPanel adalah titik tengah yang sangat bagus karena memberimu tenaga tanpa stres. Meluncurkan website pertama di VPS tidak harus terasa menakutkan. Dengan Bluehost yang menangani sisi server dan EasyPanel menangani lapisan manajemen, kamu mendapatkan yang terbaik dari keduanya. Kamu tetap memegang kendali, mendapatkan fleksibilitas, dan tidak harus mempelajari segalanya sekaligus. Jika selama ini kamu merasa tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan VPS, inilah jalan keluarmu. Buat sesuatu menjadi aktif, bangun kepercayaan diri, dan berkembanglah di sana. Jika kamu ingin memulai dengan Bluehost VPS, kami punya link untukmu di deskripsi yang akan membawamu ke halaman di mana kamu bisa memilih dari beberapa paket hosting VPS yang berbeda. Mereka memiliki NVMe 2, 4, 8, dan 16 dengan titik harga yang berbeda dan kamu bisa memilih jangka waktu komitmen yang berbeda. Saat kamu berkomitmen untuk jangka waktu yang lebih lama, kamu akan melihat penghematan yang lebih baik. Tidak ada perbedaan antara jangka waktu 1 tahun dan 3 tahun, tapi kamu bisa mendapatkan penghematan signifikan dibandingkan bulanan. Bluehost merekomendasikan memulai dengan NVMe 4 hanya dengan sedikit tambahan uang karena kamu mendapatkan 2 kali lipat segalanya. Meskipun NVMe 2 juga tempat yang bagus untuk memulai. Link ini adalah link afiliasi yang berarti kami mendapatkan komisi kecil saat kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jika kamu akhirnya menggunakannya, kami berterima kasih banyak sebelumnya. Jika menurutmu video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Di channel ini kami membuat video tentang cara membuat website, menjelajahi pembangun website yang berbeda, membahas nama domain, dan banyak lagi. Pastikan untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.